Siti menatap papan besar bertuliskan, King Abdulaziz International Airport, dengan perasaan campur aduk. Hatinya bergemuruh. Ini pertama kalinya ia meninggalkan tanah kelahirannya. Udara panas yang menyambutnya membuat Siti langsung merasakan bahwa ia benar-benar jauh dari rumah. Sebagai anak sulung dari 5 bersaudara, Siti memikul beban berat di pundaknya. Keluarganya terlilit utang setelah usaha kecil ayahnya bangkrut akibat gagal panen bertahun-tahun. Pilihan menjadi TKW bukanlah keputusan mudah. Ia mengingat saat terakhir kali berpamitan dengan ibunya di pelabuhan. Jaga diri, nak. Jangan lupa salat. Kalau kau rindu rumah, cukup ingat doa ibu selalu bersamamu. Ucap ibunya sambil menahan tangis. Siti mengangguk sambil memeluk ibunya erat. Ibu, ini semua demi kita. Aku pasti pulang membawa kebahagiaan. Namun kini, berdiri sendirian di negeri asing, Siti menyadari beratnya apa yang ia hadapi. Ia merasa asing di antara suara lantunan bahasa Arab dan wajah-wajah yang tak dikenalnya. Agen yang menjemputnya adalah seorang pria lokal bernama Ahmed, dengan wajah serius dan tutur kata singkat. Cepat masuk ke mobil, perintah Ahmed tanpa banyak basa-basi. Sepanjang perjalanan, Siti melihat pemandangan yang memukau sekaligus menakutkan. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, jauh dari apa yang pernah ia lihat di desanya. Ia tak berhenti memikirkan seperti apa majikannya nanti. Ia hanya tahu bahwa rumah itu milik seorang duda kaya bernama Tuan Abdullah, dan pekerjaannya akan mencakup membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak kecil. Mobil berhenti di depan gerbang besar yang menjulang tinggi. Ahmed keluar dan mengetuk pintu, sementara Siti mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Ini dia, gumam Ahmed pada seseorang di balik pintu. Ketika pintu terbuka, seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegas, dengan sorot mata yang dingin namun tajam. Siti tahu inilah majikannya, Tuan Abdullah. Ia mengenakan jubah putih tradisional dan sorban khas Arab. Assalamualaikum. Siti menyapa dengan suara pelan, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Waalaikumsalam. Masuklah, balas Tuan Abdullah singkat. Lalu memutar tubuhnya untuk kembali ke dalam rumah. Interior rumah itu membuat Siti ternganga. Lantai marmer mengkilap, dinding dihiasi ukiran emas, dan lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit. Rumah ini terasa seperti istana dalam dongeng, tetapi dingin dan sunyi. Kau akan bekerja keras di sini. Jangan membuat kesalahan, ujar Tuan Abdullah tiba-tiba, menghentikan langkah Siti yang tengah terpesona. Siti mengangguk patuh. Baik, Tuan. Ia kemudian dibawa ke dapur oleh seorang wanita bernama Laila, pembantu rumah tangga senior. Laila menjelaskan tugas-tugasnya dengan nada cepat dan serius. Kau harus bangun sebelum subuh, siapkan sarapan, dan bersihkan rumah sebelum majikan bangun. Oh, dan kau juga harus menjaga Faisal, putra Tuan Abdullah. Siti mendengarkan dengan saksama, mencoba menyerap semua informasi. Namun, ia tidak sempat bertanya lebih lanjut ketika suara kecil memanggil dari balik pintu. Ibu baru. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun berdiri di sana. Matanya besar dan penuh rasa ingin tahu. Wajahnya mengingatkan Siti pada foto-foto lama anak-anak yang ia tinggalkan di desanya. Anak itu memiringkan kepala, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan ibu, nak. Saya hanya pekerja. Jawab Siti dengan lembut sambil berjongkok agar sejajar dengannya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Siti beberapa detik sebelum berlari pergi. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia merebahkan tubuh di atas kasur tipis di kamar kecil yang disediakan untuknya. Pikirannya dipenuhi bayangan keluarganya di rumah. Ia teringat wajah ibunya yang lelah, adik-adiknya yang masih kecil, dan harapan besar mereka padanya. Aku harus bertahan. Ini hanya awal, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari pertama bekerja menjadi tantangan besar. Siti bangun sebelum subuh dan langsung menuju dapur untuk memasak sarapan. Ia memotong sayur dengan hati-hati, berusaha membuat hidangan yang sempurna. Namun, ketika Tuan Abdullah mencicipi masakannya, ia hanya berkomentar singkat. Nasinya terlalu lembek. Perbaiki lain kali.
Siti menahan air matanya. "Baik, Tuan," jawabnya dengan nada serendah mungkin. Setelah membersihkan seluruh rumah, Siti harus mengawasi Faisal yang tampak pendiam dan sulit didekati. Anak itu tidak banyak bicara, hanya duduk di pojok ruang tamu sambil memeluk boneka kecil. Siti mencoba mengajaknya berbicara, tetapi ia hanya diam. Namun, ketika Siti tanpa sengaja mulai menyenandungkan lagu daerah dari kampung halamannya, Faisal menoleh. "Apa itu?" tanyanya. "Ini lagu dari desa saya. Mau saya ajarkan?" jawab Siti sambil tersenyum. Faisal mengangguk pelan. Momen kecil ini membuat Siti merasa sedikit lebih nyaman. Ketika malam tiba, tubuh Siti terasa remuk. Namun, ia merasa lega telah melewati hari pertamanya. Ia memandang bulan yang menggantung di langit gelap dari jendela kecil kamarnya. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku ingin membahagiakan keluargaku. Berikan aku jalan terbaik." Matahari mulai meninggi ketika Siti selesai menyelesaikan tugas paginya. Ia sudah menyapu halaman, mengepel lantai, dan merapikan ruang tamu yang luas. Namun, keheningan di rumah megah itu terasa mencekam. Tidak ada suara canda, tawa, atau percakapan hangat seperti di rumah kecilnya di desa. Faisal, putra Tuan Abdullah, tetap saja menyendiri di pojok ruang tamu, memeluk boneka kecil yang sudah lusuh. Siti memperhatikan anak itu dengan rasa iba. Usianya baru 6 tahun, tetapi ada kesedihan mendalam di matanya yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. "Faisal, kamu mau sarapan?" tanya Siti sambil mendekatinya dengan hati-hati. Faisal menoleh sebentar, lalu kembali memeluk bonekanya tanpa sepatah kata pun. Siti menghela napas pelan. Ia tahu pendekatan kepada anak ini membutuhkan waktu. Ketika waktu makan siang tiba, Siti membawa sepiring kecil makanan ke arah Faisal yang masih duduk di tempat yang sama. Ia duduk di sebelahnya, tetapi tetap menjaga jarak agar tidak membuat anak itu merasa terganggu. "Ayo makan, Nak. Kalau kamu lapar, nanti perutmu sakit," bujuk Siti lembut. Faisal menoleh lagi, kali ini dengan tatapan ragu. "Aku nggak suka makan sama orang asing," jawabnya pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat Siti tersentak. Siti terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kita kan bisa mulai jadi teman dulu. Kalau sudah teman, aku nggak jadi orang asing lagi, kan?" Faisal tidak menjawab. Namun, saat Siti berdiri untuk pergi, ia mengambil piring kecil itu dan mulai makan dalam diam. Siti tersenyum lega, meskipun tahu perjalanannya untuk mendapatkan kepercayaan anak itu masih panjang. Malam itu, saat tugas Siti hampir selesai, Faisal tiba-tiba datang ke dapur. Langkah kakinya pelan, seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk sesuatu. "Bibi," panggilnya ragu. Siti yang sedang mencuci piring langsung berbalik. "Ada apa, Nak?" "Aku nggak bisa tidur. Ceritain dongeng, boleh?" Permintaan itu sederhana, tetapi bagi Siti, hal itu seperti keajaiban kecil. Ia mengangguk dan mengeringkan tangannya. "Tentu boleh. Kamu mau cerita tentang apa?" Faisal mengangkat bahu. "Terserah. Yang penting aku nggak sendirian." Siti mengikutinya ke kamar, di mana Faisal berbaring di tempat tidur yang besar dengan sprei putih bersih. Ia duduk di kursi kecil di sebelahnya, mencari-cari cerita yang cocok untuk diceritakan. Akhirnya, ia memilih cerita dari desanya, tentang seekor kucing kecil yang tersesat di hutan dan bertemu dengan binatang-binatang aneh dalam perjalanannya mencari rumah. Suaranya lembut, penuh kehangatan, dan Faisal mendengarkan dengan mata lebar. "Lalu, kucing itu ketemu ibunya lagi?" tanyanya, terkejut saat cerita hampir selesai. Siti mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Nak. Dia ketemu ibunya, dan mereka hidup bahagia lagi." Faisal memeluk bonekanya erat. "Aku suka cerita itu. Besok ceritain lagi, ya?" "Tentu," jawab Siti. Saat keluar dari kamar Faisal, Siti bertemu dengan Tuan Abdullah di lorong. Ia berdiri dengan tangan bersilang di dada. Sorot matanya dingin seperti biasa. "Faisal menyukai cerita-ceritamu.
Tanyanya. Siti merasa gugup sejenak, tetapi ia berusaha tetap tenang. Sepertinya begitu, Tuan. Tuan Abdullah mengangguk singkat, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Siti menghela napas lega, tetapi dalam hati bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dipikirkan majikannya tentang dirinya. Hari-hari berikutnya, Siti mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Faisal. Anak itu pelan-pelan menunjukkan sisi lembutnya, meski masih tertutup. Suatu hari, ketika Siti menyenandungkan lagu daerah dari desanya sambil mencuci, Faisal mendekat dengan mata penuh rasa ingin tahu. Itu lagu apa? Tanyanya. Lagu dari kampungku, jawab Siti sambil tersenyum. Mau aku ajarkan? Faisal mengangguk pelan, lalu duduk di sampingnya. Suaranya kecil dan ragu-ragu, tetapi ia mengikuti nada yang dinyanyikan Siti. Saat lagu itu selesai, Faisal tersenyum lebar, sebuah ekspresi yang jarang terlihat di wajahnya. Ternyata menyenangkan, ucapnya pelan. Melihat senyum itu, Siti merasa harinya menjadi lebih cerah. Ia mulai merasa bahwa pekerjaannya di rumah ini tidak hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga kesempatan untuk membawa kebahagiaan kecil dalam hidup anak ini. Namun, hubungan Siti dengan Tuan Abdullah tetap penuh jarak. Meski tidak sekeras sebelumnya, pria itu jarang berbicara kecuali untuk memberikan perintah. Suatu pagi, saat sarapan, ia mencicipi masakan Siti dan hanya berkata, "Masih terlalu asin." Siti mengangguk dan menundukkan kepala. "Baik, Tuan, akan saya perbaiki." Namun, di balik komentar dingin itu, Siti merasa bahwa Tuan Abdullah sebenarnya memperhatikannya lebih dari yang ia tunjukkan. Ada momen-momen kecil di mana pria itu diam-diam mengamati saat Siti berbicara dengan Faisal, atau ketika ia membersihkan ruang tamu dengan teliti. Meski begitu, Siti tetap berusaha menjaga jarak. Ia tahu batasannya sebagai seorang pekerja. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Faisal, yang biasanya pendiam, tampak lebih ceria. Ia melompat-lompat kecil di ruang tamu sambil memeluk boneka lusuhnya. Siti yang sedang menyapu melihatnya dan tersenyum. "Kenapa senang sekali hari ini, Faisal?" tanyanya. Faisal berhenti melompat dan menoleh dengan senyum lebar. "Bibi, aku mau pergi ke taman. Ayah bilang mau ajak aku jalan-jalan sore nanti." Siti mengangguk sambil tersenyum. "Wah, itu kabar bagus. Kamu suka taman, ya?" Faisal mengangguk antusias. "Iya, aku mau kasih makan burung di sana. Tapi, Bibi ikut, ya?" Permintaan sederhana itu mengejutkan Siti. Ia tidak menyangka Faisal, yang biasanya menjaga jarak, memintanya untuk ikut. Namun, ia belum sempat menjawab ketika suara berat Tuan Abdullah terdengar dari belakang. "Dia tidak perlu ikut. Kau cukup dengan ayahmu." Siti menundukkan kepala, merasa canggung. Faisal mengerucutkan bibirnya. "Tapi aku mau Bibi ikut," katanya dengan nada memohon. Tuan Abdullah menghela napas panjang, lalu melirik Siti dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalau Faisal ingin, kau boleh ikut. Tapi jangan terlalu dekat," katanya sebelum berbalik pergi. Sore harinya, mereka bertiga pergi ke taman yang indah di tengah kota. Faisal tampak begitu bahagia, berlari-lari kecil di antara pohon-pohon sambil membawa sekotak kecil makanan burung. Tuan Abdullah berjalan di belakangnya dengan sikap tenang namun penuh pengawasan. Siti mengikuti dari jarak yang sopan, menjaga agar tidak terlalu mencolok. Saat Faisal sibuk memberi makan burung, Siti tak bisa menahan senyum melihat anak itu. Dia terlihat bahagia, gumamnya tanpa sadar. Tuan Abdullah, yang berdiri tidak jauh darinya, mendengar gumaman itu. Ia menoleh perlahan. Dia jarang bahagia seperti ini sejak ibunya meninggal, katanya dengan nada datar. Siti merasa dadanya sesak mendengar hal itu. Ia tidak tahu bahwa Faisal telah kehilangan ibunya di usia yang sangat muda. Ia hanya bisa menjawab dengan pelan. "Anak kecil butuh perhatian dan kasih sayang, Tuan." Faisal sangat beruntung punya ayah yang masih mau meluangkan waktu untuknya. Tuan Abdullah menatap Siti sejenak, lalu kembali melihat Faisal tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu,
Faisal tidak langsung masuk ke kamarnya seperti biasa. Sebaliknya, ia duduk di dapur sambil memperhatikan Siti yang sedang membersihkan piring. "Bibi, kenapa kau datang ke sini?" tanyanya tiba-tiba. Siti berhenti mencuci dan menoleh. "Karena aku ingin membantu keluargaku di rumah. Mereka butuh aku." Faisal mengangguk pelan. "Jadi Bibi nggak punya anak atau keluarga di sini?" "Betul, Nak. Keluargaku jauh di Indonesia," jawab Siti sambil tersenyum kecil. Faisal berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau gitu, kamu anggap aku keluargamu saja. Aku mau jadi adikmu." Kata-kata sederhana itu membuat hati Siti tersentuh. Ia mengusap kepala Faisal lembut. "Bibi senang sekali dengarnya. Terima kasih, Faisal." Dari kejauhan, Tuan Abdullah melihat interaksi itu. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terjadi dalam hubungan antara Siti dan Tuan Abdullah. Pria itu, yang biasanya hanya berbicara untuk memberi perintah, mulai lebih sering memerhatikan Siti. Saat makan malam, ia bertanya tentang asal-usul makanan yang disajikan Siti. "Ini masakan dari kampungmu?" tanyanya sambil mencicipi hidangan sederhana berupa nasi goreng dengan sedikit daging ayam. "Iya, Tuan. Ini salah satu masakan favorit keluargaku," jawab Siti. Tuan Abdullah mengangguk kecil. "Rasanya cukup enak. Tapi lain kali, tambahkan sedikit garam." Siti tersenyum tipis. "Baik, Tuan. Akan saya perbaiki." Meski komentar itu terdengar kritis, ada nada yang lebih hangat dalam suaranya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah Siti dengar. Namun, perubahan sikap Tuan Abdullah tidak hanya terlihat dari kata-katanya. Suatu pagi, ketika Siti sedang mengepel lantai ruang tamu, ia tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga kaca yang mahal. Vas itu pecah berkeping-keping di lantai, dan Siti merasa darahnya berhenti mengalir. Tuan Abdullah yang kebetulan masuk ke ruangan langsung melihat kejadian itu. Wajahnya tegang, tetapi alih-alih marah, ia hanya menghela napas. "Jangan khawatirkan vas itu. Pastikan saja tidak ada pecahan yang melukai kaki Faisal," katanya singkat sebelum pergi. Siti tertegun. Ia tidak menyangka Tuan Abdullah akan bereaksi seperti itu. Mungkin pria itu tidak sekeras yang ia pikirkan selama ini. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Masih ada momen-momen di mana Tuan Abdullah kembali ke sikap dinginnya. Misalnya, ketika Faisal meminta Siti ikut menemaninya bermain di taman lagi, Tuan Abdullah menolak tanpa alasan yang jelas. "Kau punya pekerjaan lain yang harus dilakukan," katanya dengan nada tegas. Siti menunduk, menerima perintah itu tanpa banyak bicara. Tetapi Faisal mulai menunjukkan keberanian untuk membela Siti. "Ayah, Bibi tidak hanya bekerja. Dia temanku," protes Faisal. Tuan Abdullah terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, tapi hanya sebentar." Kejadian-kejadian kecil seperti ini membuat Siti menyadari bahwa Tuan Abdullah mungkin tidak terbiasa mengekspresikan perasaannya. Di balik sikap kerasnya, ia sebenarnya seorang ayah yang peduli, meskipun sering menutupi hal itu dengan sikap tegasnya. Hari itu, suasana rumah terasa sunyi, namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Pagi tadi, Nadia, ipar Tuan Abdullah, datang tanpa pemberitahuan. Wanita itu selalu datang dengan ekspresi angkuh dan sikap sok berkuasa. Bagi Siti, kedatangannya berarti satu hal, cobaan baru. Nadia adalah tipe orang yang gemar mencari kesalahan orang lain, terutama pekerja seperti Siti. Ia memandang Siti dengan tatapan yang sulit ditebak, lalu berjalan mengitari ruang tamu seperti seorang inspektur yang sedang mencari celah untuk mengkritik. "Abdullah, aku tidak mengerti kenapa kau membiarkan pekerja asing ini begitu bebas di rumahmu," katanya kepada Tuan Abdullah dengan nada penuh sindiran. Tuan Abdullah, yang sedang membaca dokumen di ruang tamu, tidak mengangkat wajahnya. "Siti adalah pekerja yang baik. Faisal menyukainya. Itu cukup untukku," jawabnya datar. Nadia mendengus pelan, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Ia kemudian berpura-pura membantu memeriksa barang-barang di rumah,
tetapi Siti merasa ada yang tidak beres dari cara Nadia memperhatikannya. Ketika sore menjelang, suara tinggi Nadia memecah keheningan rumah. "Perhiasanku! Gelang emasku hilang!" teriaknya dari ruang tamu. Siti yang sedang mencuci piring di dapur langsung menghentikan pekerjaannya. Ia bergegas ke ruang tamu, hanya untuk mendapati Nadia berdiri dengan wajah marah, memegang kotak perhiasan kosong. "Ini tidak mungkin hilang begitu saja. Ada yang mencurinya," seru Nadia sambil melirik tajam ke arah Siti. Tuan Abdullah masuk ruangan dengan ekspresi tenang namun tegas. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Gelangku yang berharga hilang, Abdullah. Dan aku yakin siapa yang mengambilnya," jawab Nadia sambil menunjuk ke arah Siti. Siti terkejut. "Maaf, Nyonya. Saya tidak pernah menyentuh barang milik Anda, apalagi mencurinya," katanya dengan suara gemetar. Namun, Nadia tidak peduli. "Jangan bohong. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia pekerja di sini. Orang luar. Kau tidak tahu apa niatnya sebenarnya." Tuan Abdullah menatap Siti dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Siti, apakah kau yakin tidak tahu apa-apa tentang ini?" Siti menunduk, mencoba menenangkan dirinya. "Tuan, saya tidak mencuri. Saya hanya bekerja di sini untuk mencari nafkah dengan jujur." Sebelum Tuan Abdullah bisa menjawab, suara kecil Faisal terdengar dari sudut ruangan. "Bibi tidak mencuri. Aku selalu bersama dia. Dia tidak pernah ambil apapun." Semua orang menoleh ke arah Faisal yang berdiri dengan ekspresi marah. Anak itu jarang berbicara keras, tetapi kali ini ia terlihat sangat yakin. "Aku lihat Bibi selalu bersih-bersih. Dia tidak pernah masuk kamar Nyonya Nadia," lanjut Faisal. Nadia tampak tidak percaya. "Kau membela dia karena dia sering mengasihanimu, Faisal. Anak kecil sepertimu tidak tahu apa-apa." "Cukup," suara Tuan Abdullah memotong. Ia memandang Nadia dengan tajam. "Aku akan menyelidiki ini. Tidak ada yang akan menuduh tanpa bukti." Hari itu berlalu dengan suasana canggung. Siti merasa tertekan meskipun Faisal telah membelanya. Ia mengunci diri di kamarnya dan menghabiskan malam dengan berdoa, memohon keadilan kepada Tuhan. Esok paginya, Tuan Abdullah memanggil seorang petugas keamanan untuk membantu mencari barang yang hilang. Siti tetap menjalankan tugasnya dengan hati-hati, meskipun rasa cemas terus menghantui. Beberapa jam kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Gelang emas Nadia ditemukan di taman belakang rumah, tergeletak di antara bunga-bunga mawar. Faisal yang menemukannya saat bermain. "Ini dia," seru Faisal sambil membawa gelang itu ke dalam rumah. Nadia memerah. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Tuan Abdullah menatapnya dengan tajam. "Nadia, bagaimana ini bisa sampai di taman?" tanyanya. Nadia tergagap. Mungkin. Aku tidak sengaja menjatuhkannya ketika berjalan di sana." Tuan Abdullah mendesah panjang. "Jadi kau menuduh Siti mencuri tanpa bukti yang jelas?" Nadia terdiam, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia enggan meminta maaf. "Aku hanya ingin berjaga-jaga. Kau terlalu lunak pada pekerjamu." "Cukup, Nadia. Jika kau tidak bisa menjaga ucapanmu, lebih baik kau tidak usah datang ke rumah ini lagi," ucap Tuan Abdullah dengan nada tegas. Siti, yang mendengar percakapan itu dari dapur, merasa lega meskipun hatinya masih sedikit perih. Ia tidak menginginkan permintaan maaf dari Nadia, tetapi ia merasa terhibur karena Tuan Abdullah akhirnya percaya padanya. Malam itu, Tuan Abdullah memanggil Siti ke ruang tamu. Faisal duduk di pangkuannya, memainkan bonekanya. "Siti," kata Tuan Abdullah, "aku minta maaf karena sempat meragukanmu. Aku tahu kau pekerja yang jujur." Siti menunduk sopan. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik di sini." "Dan kau telah melakukannya," jawab Tuan Abdullah. "Mulai sekarang, jika ada yang menuduhmu lagi tanpa bukti, aku tidak akan tinggal diam." Mata Siti berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pembelaan seperti itu.
Dalam hati, ia berjanji akan bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan kepercayaan itu. Matahari pagi mengintip dari balik tirai jendela dapur ketika Siti memulai harinya. Setelah insiden tuduhan mencuri kemarin, ia merasa ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Tuan Abdullah, meski tidak menunjukkan emosi berlebihan, telah membelanya dengan tegas. Itu membuat Siti merasa bahwa usahanya selama ini mulai dihargai. Namun, Siti sadar betul bahwa perjalanannya masih panjang. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus terus dijaga. Maka, ia bekerja lebih keras hari itu, membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau, memastikan makanan dimasak dengan sempurna, dan tentu saja, memperhatikan Faisal yang semakin dekat dengannya. "Bibi, aku mau sarapan di taman," kata Faisal tiba-tiba saat Siti hendak menyajikan makanan di ruang makan. "Taman? Kenapa, Nak?" tanya Siti sambil menunduk ke arah anak itu. "Aku suka udara pagi. Bibi temani aku, ya?" Faisal memandangnya dengan mata penuh harap. Siti tersenyum. "Baiklah, tapi kamu harus janji makan semuanya, ya?" Di taman belakang yang asri, Faisal duduk di atas bangku kayu kecil dengan piring sarapannya. Ia tampak menikmati suasana, sementara Siti duduk di sebelahnya, memperhatikan. Sesekali angin sepau-sepau menggoyangkan daun-daun di atas kepala mereka. "Bibi, aku senang kau di sini," ucap Faisal tiba-tiba. Siti menoleh, sedikit terkejut. "Kenapa begitu, Nak?" "Karena kau selalu membuatku merasa aman. Aku nggak merasa sendiri lagi." Faisal menatap boneka kecil di tangannya. "Sejak ibu pergi, aku nggak punya banyak orang yang peduli padaku." Kata-kata itu menusuk hati Siti. Ia menatap Faisal dengan lembut dan berkata, "Kamu anak yang hebat, Faisal. Ibumu pasti sangat bangga padamu." Faisal tersenyum kecil, lalu melanjutkan makannya. Dari kejauhan, Tuan Abdullah berdiri di teras rumah, mengamati keduanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sesuatu di matanya yang berubah. Hubungan Siti dengan Tuan Abdullah juga mulai menunjukkan kemajuan. Meski tetap menjaga jarak, pria itu mulai sering melibatkan Siti dalam keputusan kecil di rumah. Suatu sore, ia memanggil Siti ke ruang kerjanya. "Siti, aku ingin mendengar pendapatmu," katanya sambil menyodorkan beberapa katalog pakaian anak-anak. Siti mengambil katalog itu dengan hati-hati. "Pendapat saya, Tuan?" tanyanya ragu. "Ya, Faisal membutuhkan pakaian baru, dan aku ingin tahu apa yang menurutmu cocok untuknya. Kau yang lebih sering bersamanya." Siti memandangi katalog itu dan mulai memberikan beberapa saran. "Saya rasa Faisal akan nyaman dengan pakaian ini, Tuan. Bahannya ringan, dan warnanya cerah. Dia suka biru, kan?" Tuan Abdullah mengangguk. "Benar. Kau cukup peka terhadap kebutuhannya." Siti merasa sedikit lega. Ini pertama kalinya majikannya memintanya untuk sesuatu di luar tugas-tugas biasa. Hari berikutnya, Siti kembali menunjukkan kebaikannya dengan tindakan sederhana namun berarti. Ketika ia sedang menyapu halaman, ia melihat seorang anak kecil yang berdiri di luar pagar rumah. Anak itu tampak lusuh, dengan pakaian kotor dan wajah memelas. "Siapa kamu, Nak?" tanya Siti sambil mendekat. Anak itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang tampak kelaparan. Tanpa pikir panjang, Siti masuk ke dapur dan mengambil sepotong roti. Ia memberikannya kepada anak itu sambil berkata, "Makanlah, jangan takut." Tindakan kecil itu tidak luput dari perhatian Tuan Abdullah, yang kebetulan keluar untuk melihat keadaan halaman. "Apa yang kau lakukan, Siti?" tanyanya dengan nada datar. Siti menunduk, merasa sedikit khawatir. "Maaf, Tuan, anak ini kelaparan, jadi saya memberinya roti." Tuan Abdullah terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kau punya hati yang baik, tapi pastikan kau tidak membiarkan orang asing masuk ke halaman. Itu berbahaya." "Baik, Tuan. Saya akan lebih berhati-hati," jawab Siti. Meskipun teguran itu sederhana, Siti merasa ada nada penghargaan dalam suara Tuan Abdullah. Malam itu,
Siti sedang membereskan meja makan ketika Faisal tiba-tiba muncul dengan wajah antusias. "Bibi, aku mau cerita sama ayah. Dia harus tahu betapa baiknya Bibi." Siti tertegun. "Cerita apa, Nak?" "Tadi pagi aku dengar ayah bilang kau baik. Dia bilang kau seperti keluarga di rumah ini," kata Faisal dengan polos. Hati Siti bergetar mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tahu Faisal mungkin hanya salah dengar atau melebih-lebihkan, ucapan itu memberinya harapan bahwa kehadirannya di rumah ini mulai benar-benar dihargai. Hubungan antara Siti dan keluarga majikannya terus berkembang. Faisal semakin melekat padanya, sementara Tuan Abdullah menunjukkan penghargaan yang lebih besar terhadap kerja keras dan ketulusannya. Namun, di balik ketenangan itu, Siti tahu bahwa ia harus tetap berhati-hati. Masih ada Nadia dan beberapa kerabat Tuan Abdullah yang memandangnya dengan curiga. Meskipun demikian, ia bertekad untuk terus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hari-hari di rumah Tuan Abdullah berjalan lebih tenang setelah insiden tuduhan mencuri. Siti merasakan perubahan kecil namun signifikan dalam hubungan antara dirinya dengan keluarga majikannya. Faisal semakin sering menghabiskan waktu bersamanya, sementara Tuan Abdullah mulai mempercayainya untuk menangani lebih banyak tanggung jawab rumah tangga. Namun, meski suasana rumah menjadi lebih hangat, Siti tetap merasa harus menjaga batasan. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang pekerja di rumah ini. Suatu pagi, saat Siti sedang menyiram tanaman di taman belakang, Faisal datang dengan membawa bola kecil. "Bibi, main bola denganku?" tanyanya penuh semangat. Siti tersenyum. "Baik, tapi sebentar saja, ya. Setelah ini Bibi harus kembali bekerja." Faisal mengangguk antusias. Mereka mulai bermain dengan sederhana. Siti melempar bola ke arah Faisal, dan anak itu menangkapnya dengan penuh semangat. Sesekali Faisal tertawa lepas, membuat taman yang biasanya sunyi menjadi penuh kehidupan. Saat mereka sedang asyik bermain, Tuan Abdullah muncul di pintu belakang. Ia berdiri dengan tangan bersilang di dada, memperhatikan dari kejauhan. Siti langsung menghentikan permainannya, merasa canggung. "Tuan, maaf, saya hanya..." Siti belum selesai berbicara ketika Tuan Abdullah melambaikan tangan. "Lanjutkan saja." "Faisal jarang terlihat sebahagia ini," katanya singkat, lalu berjalan kembali ke dalam rumah. Siti merasa lega sekaligus heran. Ini adalah pertama kalinya Tuan Abdullah tampak lebih santai terhadap interaksinya dengan Faisal. Ketenangan di rumah Tuan Abdullah perlahan menarik perhatian tetangga sekitar. Salah satunya adalah Yosef, seorang pedagang muda yang sering mengunjungi keluarga Tuan Abdullah untuk menawarkan barang dagangannya. Yosef adalah pria yang ramah, dengan senyuman lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Suatu siang, saat Siti sedang menyapu halaman depan, Yosef berhenti di pagar rumah. "Selamat siang, Nona Siti. Sibuk sekali, ya?" sapanya dengan nada hangat. Siti menoleh dan tersenyum sopan. "Oh, selamat siang, Tuan Yosef." "Ya, saya sedang bersih-bersih." "Pekerja keras sekali," komentar Yosef sambil bersandar di pagar. "Kalau butuh sesuatu, jangan ragu untuk bilang padaku. Aku sering bawa barang-barang bagus." "Loh?" Siti hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Tuan. Tapi saya sudah cukup dengan apa yang ada di rumah ini." Percakapan itu tidak berlangsung lama, tetapi Siti merasa canggung. Ia tahu posisinya, dan perhatian dari Yosef membuatnya khawatir bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sore itu, Tuan Abdullah memanggil Siti ke ruang tamu. Faisal sedang tidur siang, dan suasana rumah terasa sunyi. "Siti," panggilnya singkat. Siti berdiri di ambang pintu, menunggu perintah. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Tuan Abdullah menatapnya sejenak sebelum berbicara. "Aku ingin tahu, bagaimana keadaanmu selama bekerja di sini? Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan?" Pertanyaan itu membuat Siti bingung. Sebagai majikan, Tuan Abdullah biasanya hanya memberikan perintah, bukan menanyakan kenyamanan pekerjanya. "Terima kasih, Tuan. Saya merasa baik-baik saja. Pekerjaan ini sudah cukup untuk saya," jawabnya sopan.
Tuan Abdullah mengangguk pelan. Baik, kalau ada sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu. Siti mengangguk, tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa penasaran di hatinya. Apa yang membuat Tuan Abdullah mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti itu? Kehidupan di rumah itu memang mulai terasa lebih tenang, tetapi bukan berarti tanpa tantangan. Nadia, yang sejak awal tidak menyukai kehadiran Siti, kembali berusaha mencari celah untuk menjatuhkannya. Suatu hari, saat Nadia berkunjung lagi, ia sengaja menjatuhkan secangkir teh di atas sofa putih di ruang tamu. Siti, bersihkan ini sekarang, serunya dengan nada memerintah. Siti langsung datang dengan kain lap dan membersihkan noda itu dengan cepat. Namun, Nadia masih melanjutkan dengan komentar pedas. Kau harus lebih hati-hati. Jangan sampai kau membuat rumah ini terlihat seperti rumah pekerja. Siti hanya menunduk dan menjawab, maaf, Nyonya, akan saya bersihkan secepatnya. Namun, kali ini, Tuan Abdullah mendengar komentar itu. Ia keluar dari ruang kerjanya dan berkata dengan nada tegas, Nadia, cukup. Jangan memperlakukan pekerjaku seperti itu. Nadia tampak terkejut. Aku hanya mencoba memastikan rumah ini tetap terawat. Abdullah, aku yang memutuskan bagaimana pekerjaku harus bekerja, bukan kau, jawab Tuan Abdullah dengan dingin. Nadia terdiam, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak senang. Siti merasa lega karena sekali lagi Tuan Abdullah membelanya, tetapi ia juga tahu bahwa hal ini bisa memperkeruh hubungan antara Tuan Abdullah dan keluarganya. Pada malam yang tenang, Faisal datang ke dapur saat Siti sedang mencuci piring. Bibi, ayah bilang kamu seperti keluarga di rumah ini, katanya sambil memeluk bonekanya. Siti tertegun. Benarkah, nak? Tanyanya sambil mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Iya, dia bilang kamu orang baik, dan dia senang kamu ada di sini, lanjut Faisal dengan polos. Hati Siti bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu apakah Faisal benar-benar mendengar hal itu dari ayahnya atau hanya mengarang, tetapi ucapannya membuat Siti merasa dihargai. Hari itu, langit cerah dan udara sejuk menyelimuti taman belakang rumah Tuan Abdullah. Siti sedang duduk di bangku kayu kecil, memperhatikan Faisal yang asyik bermain dengan mobil-mobilan kecilnya di atas rumput. Ia merasa lega melihat Faisal semakin ceria setiap harinya. Namun, suasana tenang itu terganggu oleh suara langkah kaki dari arah teras. Tuan Abdullah muncul, mengenakan jubah putihnya yang rapi. Siti, aku ingin bicara, katanya singkat, dengan nada serius. Siti segera berdiri, merasa gugup. Ia jarang sekali diajak berbicara oleh majikannya dalam nada seperti ini. Ada apa, Tuan? Tanyanya dengan sopan. Tuan Abdullah melirik Faisal yang masih sibuk bermain, lalu melangkah ke arah bangku lain yang berada di dekat mereka. Ia duduk, dan tangannya saling bertaut di atas pangkuan. Aku ingin mengucapkan terima kasih, katanya akhirnya. Siti mengerutkan kening. Terima kasih, Tuan? Untuk apa? Untuk semua yang telah kau lakukan untuk Faisal dan rumah ini, jawabnya. Sorot matanya yang biasanya dingin kini terlihat lebih lembut. Sejak istriku meninggal, aku merasa rumah ini kehilangan kehidupan. Faisal menjadi pendiam, dan aku hampir tidak bisa mengenalinya lagi. Tapi sejak kau datang, dia mulai tersenyum lagi. Itu hal yang tidak ternilai bagiku. Hati Siti bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Abdullah, yang selama ini terlihat begitu tegas dan kaku, bisa mengungkapkan perasaan seperti ini. Terima kasih, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas saya, jawab Siti dengan suara pelan. Namun, Tuan Abdullah menggeleng. Tidak, Siti. Kau telah melakukan lebih dari sekadar tugas. Kau telah membawa kebahagiaan ke rumah ini. Itu sesuatu yang tidak bisa aku balas dengan uang atau kata-kata. Siti terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hari-hari berikutnya, hubungan Siti dan Tuan Abdullah mulai berubah. Pria itu, meski tetap menjaga sikapnya yang tegas, lebih sering menunjukkan perhatiannya kepada Siti. Ia mulai menanyakan pendapat Siti tentang hal-hal kecil,
seperti makanan yang harus dimasak untuk Faisal atau cara terbaik untuk merapikan taman. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian Nadia. Suatu siang, ketika ia datang berkunjung lagi, Nadia memandang Siti dengan tatapan tajam. "Kau sepertinya sudah merasa seperti bagian dari keluarga ini, ya?" katanya dengan nada menyindir. Siti hanya tersenyum sopan. "Saya hanya melakukan tugas saya, Nyonya." Namun, Nadia tidak berhenti di situ. Ia mendekati Tuan Abdullah yang sedang duduk di ruang tamu dan berkata, "Abdullah, kau harus berhati-hati. Pekerja seperti dia mungkin punya niat tersembunyi. Jangan sampai kau membuat keputusan yang akan merusak nama keluarga." Tuan Abdullah menatap Nadia dengan ekspresi datar. "Aku tahu apa yang aku lakukan. Nadia, jangan terlalu mencampuri urusanku." Jawaban itu membuat Nadia terdiam, tetapi jelas ia tidak puas. Suatu malam, ketika Faisal sudah tertidur, Siti sedang membersihkan ruang tamu. Ia mendengar langkah kaki mendekat dan menoleh untuk melihat Tuan Abdullah berdiri di pintu. "Siti, bisakah kita bicara sebentar?" tanyanya. Siti mengangguk, meski hatinya sedikit gugup. Ia meletakkan kain lap yang sedang digunakannya dan berdiri menunggu. Tuan Abdullah melangkah mendekat, lalu duduk di sofa. Ia menatap Siti dengan sorot mata yang penuh pertimbangan. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan, dan aku harap kau mendengarkannya dengan hati yang tenang." Siti mengangguk pelan, tidak tahu apa yang akan ia dengar. Tuan Abdullah menarik napas panjang sebelum berbicara. "Siti, kau telah membawa perubahan besar dalam hidupku dan Faisal. Aku merasa bahwa kau adalah seseorang yang istimewa. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku tahu bahwa kehadiranmu telah membawa kebahagiaan yang hilang di rumah ini." Kata-kata itu membuat Siti terkejut. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya. "Tuan, saya hanya seorang pekerja di rumah ini. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu." "Bukan itu maksudku," kata Tuan Abdullah cepat. "Aku tahu posisimu, dan aku menghormatinya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam diriku terhadapmu." Siti mengangkat wajahnya perlahan. "Tuan, saya tidak mengerti. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai ibu bagi Faisal dan sebagai istriku." Kata-kata itu membuat Siti merasa seolah dunia berhenti berputar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan bingung, terkejut, dan takut bercampur menjadi satu. "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa," katanya akhirnya. "Kau tidak perlu menjawab sekarang," kata Tuan Abdullah dengan lembut. "Pikirkanlah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargaimu lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata." Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Tuan Abdullah, yang memiliki segalanya, bisa mengungkapkan perasaan seperti itu padanya, seorang pekerja sederhana dari desa kecil? Di satu sisi, ia merasa tersanjung. Tetapi di sisi lain, ia takut apa yang akan dipikirkan orang lain, terutama Nadia dan kerabat Tuan Abdullah lainnya. Fajar menyingsing, tetapi kebingungan Siti belum terjawab. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pengakuan Tuan Abdullah berlalu dengan suasana yang berbeda. Siti masih menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa canggung setiap kali berada di dekat majikannya. Tuan Abdullah, di sisi lain, tetap tenang dan tidak memaksakan apapun. Ia membiarkan Siti berpikir, seperti yang dijanjikannya. Namun, bayangan kata-katanya terus terngiang di kepala Siti. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang Faisal dan kehidupan yang telah ia bangun sejauh ini. Suatu pagi, ketenangan rumah itu terganggu oleh kedatangan Nadia dan beberapa anggota keluarga Tuan Abdullah. Mereka datang dengan membawa kabar yang, bagi mereka, sangat penting. "Abdullah, ini waktu yang tepat untukmu," kata Nadia sambil meletakkan secangkir teh di atas meja ruang tamu. "Tepat untuk apa?" jawab Tuan Abdullah,
yang duduk di sofa dengan wajah datar. Kami telah menemukan calon istri yang cocok untukmu, lanjut Nadia. Dia berasal dari keluarga terpandang, cantik, terdidik, dan tentu saja, sesuai dengan statusmu. Tuan Abdullah menghela napas panjang. Nadia, aku tidak meminta bantuanmu untuk mencari istri. Tapi kau butuh istri, Abdullah, balas Nadia dengan nada mendesak. Faisal membutuhkan seorang ibu, dan keluarga kita membutuhkan seseorang yang bisa menjaga martabat nama baik ini. Kau tidak bisa terus hidup seperti ini. Siti, yang sedang membersihkan meja makan di ruangan sebelah, tidak sengaja mendengar percakapan itu. Ia berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Jika aku menikah, itu adalah keputusanku sendiri, jawab Tuan Abdullah tegas. Aku tidak akan menikahi seseorang hanya karena status atau nama baik keluarga. Abdullah, kau tidak bisa terus membiarkan seorang pekerja mempengaruhi hidupmu, ujar Nadia dengan nada tajam. Apa kata orang jika mereka tahu kau lebih memilih seorang pembantu dibanding wanita dari keluarga terhormat? Pernyataan itu membuat Tuan Abdullah menoleh dengan tatapan tajam. Itu bukan urusanmu, Nadia. Aku tahu apa yang terbaik untuk hidupku dan Faisal. Setelah para tamu pergi, suasana rumah terasa berat. Siti, yang diam-diam mendengar sebagian percakapan itu, merasa hatinya diliputi kecemasan. Ia tahu bahwa Nadia tidak akan berhenti berusaha mengganggu kehidupannya di rumah ini. Saat makan malam, Tuan Abdullah berbicara dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Siti, aku ingin tahu, apakah kau merasa tidak nyaman tinggal di sini setelah semua yang terjadi? Siti menunduk, mencoba merangkai kata-kata. Saya hanya khawatir, Tuan. Saya tidak ingin menjadi alasan masalah antara Anda dan keluarga Anda. Kau bukan masalah, Siti, jawab Tuan Abdullah. Mereka hanya tidak mengerti. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Jawaban itu membuat Siti merasa lega, meskipun ia masih ragu untuk menghadapi semua konsekuensinya. Keesokan harinya, Nadia kembali dengan membawa wanita muda bernama Aminah, yang disebut-sebut sebagai calon istri pilihan keluarga. Aminah adalah wanita cantik dengan pakaian elegan dan sikap angkuh. Abdullah, aku ingin kau bertemu Aminah, kata Nadia dengan senyum tipis. Dia sangat cocok untukmu. Pintar, berkelas, dan tahu bagaimana menjaga rumah tangga. Tuan Abdullah menatap Aminah dengan pandangan datar, lalu berkata, Terima kasih, Aminah. Tapi aku tidak sedang mencari istri. Aminah tersenyum kecil, meskipun jelas ia merasa terhina. Tuan Abdullah, saya hanya ingin membantu. Saya tahu kehidupan Anda tidak mudah setelah kehilangan istri Anda. Aku menghargai niatmu, tetapi aku sudah membuat keputusan, jawab Tuan Abdullah tegas. Nadia, yang mendengar jawaban itu, tampak semakin kesal. Abdullah, ini demi kebaikanmu dan Faisal. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Namun, Tuan Abdullah tetap pada pendiriannya. Cukup, Nadia. Aku sudah bilang, aku yang memutuskan bagaimana aku menjalani hidupku. Setelah Aminah pergi, Siti mendapati dirinya dipanggil oleh Tuan Abdullah ke ruang tamu. Pria itu tampak lelah, tetapi sorot matanya tetap menunjukkan keteguhan. Siti, katanya dengan nada lembut, aku tahu semua ini mungkin membuatmu tidak nyaman. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun memaksaku untuk membuat keputusan yang tidak kuinginkan. Siti menunduk, merasa berat mendengar kata-kata itu. Tuan, saya tidak ingin menjadi penyebab masalah di keluarga Anda. Kau bukan penyebab masalah, Siti, balas Tuan Abdullah. Kehadiranmu justru membawa kedamaian dalam hidupku. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku akan melakukan apapun untuk melindungi itu. Hati Siti bergetar mendengar ucapan itu. Ia merasa terhormat, tetapi juga semakin bingung. Ia tahu bahwa perasaan Tuan Abdullah terhadapnya tulus, tetapi ia tidak yakin apakah ia mampu menghadapi tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Malam itu, Siti duduk sendirian di kamarnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga Faisal,
Tuan Abdullah, dan masa depan keluarga mereka. Ia memejamkan mata, berdoa dengan tulus kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar untukku. Aku tidak ingin membuat keputusan yang salah. Sore itu, langit mendung seolah mencerminkan suasana hati Siti yang diliputi kebingungan. Setelah percakapan dengan Tuan Abdullah dan berbagai tekanan dari keluarga besarnya, ia merasa hidupnya berada di persimpangan besar. Ia mencintai pekerjaannya di rumah itu, merasa nyaman dengan Faisal, dan menghormati Tuan Abdullah. Namun, menjadi lebih dari sekadar pekerja adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Siti sedang menyapu daun-daun kering di taman belakang ketika Faisal berlari mendekatinya. "Bibi, ayo ikut aku ke ruang tamu," serunya dengan semangat. "Ada apa, nak?" tanya Siti sambil meletakkan sapunya. "Ayah mau bicara sesuatu. Penting sekali." Faisal menarik tangan Siti, memaksanya mengikuti langkah kecilnya. Dengan langkah ragu, Siti mengikuti Faisal ke ruang tamu. Di sana, ia menemukan Tuan Abdullah duduk di sofa dengan ekspresi serius. Di meja di depannya, ada sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Siti berdiri di ambang pintu, tidak berani melangkah lebih jauh. "Tuan, Anda memanggil saya?" tanyanya sopan. Tuan Abdullah berdiri, merapikan jubahnya, lalu menatap Siti dengan mata yang tenang tetapi penuh keyakinan. "Siti, aku ingin berbicara denganmu." Faisal duduk di samping ayahnya. Wajahnya berseri-seri, seolah ia tahu apa yang akan terjadi. "Siti," Tuan Abdullah memulai, suaranya lembut tetapi tegas. "Aku tahu ini mungkin tidak mudah untukmu, tetapi aku telah memikirkan ini dengan matang. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai istri dan ibu bagi Faisal." Kata-kata itu membuat Siti membeku. Dadanya bergemuruh dengan berbagai emosi, terkejut, bingung, dan sedikit takut. Ia menatap kotak kecil di meja, yang kini terasa seperti pusat perhatian seluruh ruangan. "Tuan, saya..." Siti berusaha bicara, tetapi suaranya tertahan. "Aku tahu ini keputusan besar, dan aku tidak ingin memaksamu," lanjut Tuan Abdullah. "Tetapi aku yakin bahwa kau adalah orang yang tepat untuk membawa kebahagiaan kembali ke rumah ini. Faisal mencintaimu, dan aku juga merasa bahwa kau telah mengisi kekosongan dalam hidupku." Faisal menatap Siti dengan mata berbinar. "Bibi, mau kan jadi ibuku? Aku janji akan jadi anak yang baik." Kata-kata polos Faisal membuat air mata Siti mulai menggenang. Ia menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Tuan, saya sangat tersentuh oleh apa yang Anda katakan. Tetapi saya hanya seorang pekerja. Saya takut keputusan ini akan membawa masalah untuk Anda dan keluarga Anda." Tuan Abdullah menggeleng. "Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, Siti. Keputusan ini adalah milikku. Aku hanya ingin tahu, apakah kau mau menerima aku dan Faisal sebagai keluargamu?" Siti merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti ini, dilamar oleh pria yang begitu berbeda dunianya. Ia menatap Faisal, yang tersenyum penuh harapan, lalu kembali menatap Tuan Abdullah. Di sisi lain, Nadia yang baru saja datang tanpa pemberitahuan mendengar sebagian besar percakapan itu dari balik pintu. Ia langsung masuk dengan wajah marah. "Abdullah, apa yang kau lakukan? Melamar pekerjamu sendiri? Ini tidak masuk akal." Tuan Abdullah menoleh dengan tatapan dingin. "Nadia, ini bukan urusanmu." "Bukan urusanku? Kau adalah bagian dari keluarga ini, dan apa yang kau lakukan mencoreng nama baik kita," seru Nadia. "Bagaimana kau bisa memilih seorang pekerja daripada wanita seperti Aminah? Apa yang akan dikatakan orang-orang?" Tuan Abdullah tetap tenang. "Orang-orang bisa berkata apa saja, tetapi aku tidak hidup untuk memuaskan mereka. Aku memilih orang yang aku yakini bisa membawa kebahagiaan bagi keluargaku, bukan karena status atau nama besar." Nadia menggeleng, tampak tidak percaya. "Kau akan menyesali ini, Abdullah. Keluarga besar tidak akan menerima keputusanmu." "Aku tidak peduli,"
jawab Tuan Abdullah dengan tegas. Kebahagiaan Faisal dan aku lebih penting daripada pendapat siapapun. Nadia keluar dari rumah itu dengan wajah merah padam, meninggalkan suasana yang kembali hening. Siti, yang sejak tadi hanya bisa berdiri diam, akhirnya berkata dengan suara pelan, "Tuan, saya butuh waktu untuk berpikir. Ini keputusan besar bagi saya." Tuan Abdullah mengangguk. "Aku mengerti. Kau boleh mengambil waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kami akan selalu menerima jawabanmu dengan hati terbuka." Siti menunduk hormat, lalu berjalan kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di atas kasurnya, memandang ke arah jendela yang memperlihatkan langit sore yang mulai gelap. "Ya Allah," bisiknya dalam hati. "Apakah ini jalan yang telah kau pilihkan untukku? Berikan aku petunjuk." Pagi itu, udara di rumah Tuan Abdullah terasa berbeda. Ketegangan yang melingkupi rumah selama beberapa hari terakhir mulai mereda setelah Siti mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Setelah malam panjang penuh doa dan pemikiran mendalam, ia akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Tuan Abdullah. "Aku akan mencoba menjalani ini dengan sebaik mungkin," ucap Siti pada dirinya sendiri saat memandangi cermin kecil di kamarnya. Keputusan itu bukan tanpa keraguan. Siti tahu bahwa pilihannya akan membawa konsekuensi besar, cemoohan dari orang-orang seperti Nadia, penilaian dari masyarakat, dan bahkan perubahan besar dalam kehidupannya. Namun, ia yakin dengan ketulusan Tuan Abdullah dan keinginan untuk memberikan kasih sayang yang lebih besar kepada Faisal. Hari pernikahan berlangsung dengan sederhana, seperti yang diminta oleh Siti. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga terdekat yang hadir. Nadia, meskipun hadir, tidak bisa menyembunyikan wajah tidak sukanya. Namun, ia tidak lagi mencoba menghalangi. Faisal adalah yang paling bahagia di antara semua orang. Ia mengenakan pakaian kecil yang rapi dan berjalan mendampingi ayahnya dengan senyum lebar. Ketika Siti muncul dengan balutan gaun sederhana berwarna putih, mata Faisal berbinar. "Ibu cantik sekali," bisiknya kepada Tuan Abdullah, yang hanya tersenyum kecil sambil memandang wanita yang kini akan menjadi bagian dari keluarganya. Ketika prosesi selesai dan Siti resmi menjadi istri Tuan Abdullah, rumah yang selama ini terasa dingin akhirnya kembali hangat. Faisal langsung memeluk Siti dan berkata, "Aku sayang ibu." Kata-kata sederhana itu membuat air mata Siti mengalir. Ia berlutut dan memeluk Faisal erat. "Ibu juga sayang kamu, Nak." Beberapa hari setelah pernikahan, Siti mulai terbiasa dengan peran barunya. Meski ia kini adalah istri Tuan Abdullah, ia tetap menjalankan banyak tugas rumah tangga seperti biasa. Baginya, bekerja adalah bagian dari hidupnya, dan ia tidak ingin berubah hanya karena statusnya. Namun, hal itu justru membuat Tuan Abdullah semakin menghormatinya. Suatu sore, ia mendapati Siti sedang memasak di dapur seperti biasa. "Siti, kau tidak perlu melakukan ini. Kita bisa menyewa lebih banyak pekerja," katanya sambil bersandar di pintu. Siti menoleh dan tersenyum. "Saya suka melakukan ini, Tuan. Saya merasa tenang saat memasak. Tolong, jangan lagi memanggilku, Tuan." "Aku suamimu sekarang," balas Tuan Abdullah dengan nada lembut. Siti tersipu, tetapi ia hanya mengangguk kecil. Hubungan mereka berkembang dengan cara yang sederhana tetapi penuh kehangatan. Namun, kehidupan baru ini tidak sepenuhnya mulus. Suatu hari, Nadia datang ke rumah dengan wajah masam. Ia membawa beberapa kerabat keluarga besar Tuan Abdullah yang ingin melihat istri baru Abdullah. Mereka duduk di ruang tamu dengan pandangan menilai. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya bernama Yasmin, akhirnya angkat bicara. "Jadi, ini istri barumu, Abdullah?" Wanita ini, Tuan Abdullah, yang duduk di sebelah Siti, menjawab dengan tegas. "Ya, dia istriku. Apa ada masalah?" Yasmin tertawa kecil. Nada sindiran jelas terdengar. "Kami hanya khawatir kau membuat keputusan terburu-buru. Kau tahu, memilih seorang pekerja sebagai istri mungkin akan membuat orang-orang berbicara." Siti menunduk, merasa terpojok,
tetapi Tuan Abdullah menggenggam tangannya di bawah meja, memberinya kekuatan. "Aku tidak peduli apa yang orang-orang bicarakan," katanya dengan nada tegas. "Siti adalah orang yang telah membawa kebahagiaan ke rumah ini. Dan aku tidak akan mengizinkan siapapun, bahkan keluargaku sendiri, untuk merendahkannya." Ucapan itu membuat ruangan menjadi hening. Yasmin dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nadia, yang duduk di sudut, tampak kesal tetapi memilih untuk diam. Setelah mereka pergi, Siti menatap Tuan Abdullah dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih sudah membela saya," katanya pelan. Tuan Abdullah hanya tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka berjalan semakin harmonis. Siti menjadi sosok ibu yang penuh kasih bagi Faisal, dan anak itu semakin tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Di lingkungan sekitar, kehangatan keluarga kecil mereka mulai mengubah pandangan orang-orang. Tetangga seperti Yosef, yang sebelumnya sering memandang Siti dengan rasa ingin tahu, kini menghormati posisinya sebagai nyonya rumah. Bahkan, Nadia perlahan mulai menerima kenyataan bahwa Siti adalah bagian dari keluarga. Siti sendiri tetap rendah hati, meskipun statusnya kini telah berubah. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya dan tetap menjunjung nilai-nilai kerja keras dan ketulusan yang selalu ia pegang. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Faisal memeluk Siti sambil berkata, "Ibu, aku ingin kita seperti ini selamanya." Siti mengelus kepala Faisal dan tersenyum. "Kita akan seperti ini, Nak, selamanya." Tuan Abdullah, yang duduk di samping mereka, menatap keluarganya dengan perasaan tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa hidupnya benar-benar utuh. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.